Halo Sobat Anime, terima kasih karena masih mau nonton di channel ini. Waduh, dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Martial God Asura. Langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini dinasti Jiang sedang diserang oleh dinasti lainnya. Karena penyerangan ini dilakukan lebih dari satu dinasti, membuat dinasti Jiang sedikit kewalahan. Bahkan kaisar dinasti Jiang yang berada di garis depan ia juga harus terluka terkena suatu serangan yang dilepaskan oleh kekaisaran Liu. Bahkan Tuan Putri, si gadis montok yang hendak menyelamatkan kaisar, ia harus ditangkap oleh seorang master. Gadis montok ini bakal dijadikan budak enak-enak, tapi sebelum hal itu benar-benar terjadi, BAM! Feng pun datang mencoloknya. Tak hanya master itu saja, Feng juga menangkap kaisar dari dinasti Liu yang sedang berada di udara dan langsung membantingnya ke tanah. Dan juga ia langsung menyerangnya kembali. Melihat anaknya dihantam oleh bocah kampret membuat leluhur dinasti Liu pun mengamuk. Dan ia langsung melepaskan suatu serangan tapak budak ke arah Feng. Feng yang tahu ini sangat berbahaya, ia lalu melakukan blocking dengan cara melepaskan suatu serangan ke arah teknik tapak budak itu. Dan break! Serangan itu pun dapat ditekan oleh Feng, bahkan Feng pun langsung melesat ke udara untuk langsung melakukan counter. Tapi ia dapat ditekan oleh leluhur dinasti Zhao dan terjadilah benturan di udara. Tapi mengingat anaknya berhasil ditangkap oleh orang-orang dinasti Jiang, membuat leluhur dinasti Liu meminta rekannya, yaitu leluhur dinasti Zhao untuk sedikit menahan diri. Dan jika mereka gegabah, bisa-bisa anak mereka dalam kondisi yang cukup berbahaya. Dengan pengamatan yang dilakukan oleh seorang master kepada Feng, ia menduga sepertinya bocah bau itu menggunakan suatu teknik formasi spesial. Jadi mereka hanya perlu menunggu sejenak hingga formasi itu melemah dan juga menghilang. Barulah mereka melakukan penyerangan kembali. Tapi di sini leluhur dinasti Zhao pun tidak mau untuk menahan diri dan ia ingin langsung menghajar Feng. Pak tua ini yang tidak mendapatkan dukungan dari dua leluhur lainnya membuat dirinya pun harus bertarung 1 lawan 1 melawan Chu Feng dengan cara mengeluarkan senjata elit miliknya. Melihat itu, Feng pun lalu melakukan hal yang sama, ia juga mengeluarkan senjata elit miliknya. Dan ia juga langsung menebaskan serangan itu menggunakan kampak asuranya ke arah leluhur dinasti Zhao. Dan BAM! Memang terjadi suatu ledakan, tapi serangan itu tidak ada artinya bagi leluhur dinasti Zhao. Bahkan leluhur dinasti Zhao pun kini melakukan counter dengan cara menerjang Feng dengan sangat-sangat cepat. Di sini Feng pun sempat mundur beberapa jarak sebelum ia berbalik arah dan lalu melakukan intercept dengan menggunakan teknik White Tiger miliknya yang berhasil mematahkan batang tombak senjata elit milik dinasti Zhao dan langsung menembus tubuh dari leluhur itu. Melihat leluhur dinasti Zhao tewas di tangan bocah kampret, membuat leluhur lainnya pun tetap santuy-santuy saja. Mereka berdua pun tidak bereaksi apapun, bahkan ia mencoba melakukan negosiasi kepada Feng, karena ia sedikit terkesima dengan teknik yang digunakan oleh Feng. Lantas ia pun menawarkan suatu penawaran yang cukup menarik. Ia akan memberikan 200.000 Heavenly Beats untuk Feng, agar Feng tidak ikut campur dalam invasi mereka ke dinasti Jiang. Mendengar jumlah yang sangat banyak itu membuat orang-orang yang ada di sana pun cukup terkejut, karena itu memang jumlah yang sangat banyak. Bahkan jumlah itu juga membuat kaisar dari dinasti Jiang sedikit kena mental, karena ia tahu jumlah itu akan sangat banyak. Bahkan dinasti Jiang sendiri pun tidak memiliki harta sebanyak itu. Tapi di sini Feng Hu tetap idealis dan ia menolak 200.000 Heavenly Beats itu. Ia tidak sudi menukar persahabatannya hanya untuk uang saja. Di sini juga Feng pun lalu mengatakan kalau dirinya tidak sudi menerima suap. Bahkan ia juga berjanji ia akan mengembalikan anak-anak mereka, karena yang diincar Chu Feng hanyalah untuk bertarung melawan dua leluhur itu. Dengan kata lain, Feng pun ingin bertarung melawan dua orang leluhur itu 1 lawan 1. Mendengar itu sempat membuat hati salah seorang pak tua itu goyah, karena pak tua itu ingin menyelamatkan nyawa anaknya. Tapi pak tua lainnya pun langsung menghentikannya. Pak tua itu mengatakan dan juga mengingatkan kalau ini semua hanyalah akal-akalan Chu Feng. Jadi selama mereka bekerja sama menghabisi bocah bau itu bersama-sama dan menghancurkan dinasti Jiang, maka seluruh harta dan juga wilayah yang dimiliki oleh dinasti Jiang akan menjadi milik mereka. Dan mereka hanya perlu membagi sama rata dari harta rampasan perang ini. Dan soal anak kan bisa bikin lagi. Waduh.
Kini dua orang tetua itu pun menyatukan kekuatan mereka untuk menghajar Feng bersama-sama. Melihat ada suatu serangan ke arah dirinya, membuat Feng pun tidak tinggal diam. Ia siap melepaskan suatu teknik White Tiger miliknya. Tapi melihat Eggy yang sepertinya tidak panik dalam menghadapi dua leluhur itu, sudah pasti Feng bakal menang dalam pertarungan ini dan Feng tidak dalam kondisi yang berbahaya. Feng yang sudah melepaskan serangan White Tiger miliknya langsung saja di-counter oleh dua orang pak tua itu dengan menggunakan tekniknya. Dan itu pun berhasil membuat efek suatu ledakan di udara. Tapi selepas Feng mengeluarkan jurus White Tiger miliknya, Feng pun langsung tumbang. Karena saat ini ternyata teknik formasi milik dinasti Jiang sudah mencapai batasnya. Dan kini kultivasi Feng pun kembali ke ranah Prof 1 tingkat 9. Dari sebelumnya berada di ranah Hifuan tingkat 8. Melihat Chu Feng yang hanya memiliki kultivasi di ranah Prof 1 membuat orang-orang tua itu pun angkuh. Karena mereka tahu secara akal sehat mustahil bagi Chu Feng untuk dapat mengalahkan mereka yang sudah berada di ranah Hifuan tingkat puncak. Tapi di sini Feng pun tetap santuy karena ia tahu ia memiliki suatu dukungan yang sangat kuat di belakangnya. Dan tak butuh waktu lama ada seseorang yang berteriak dari jauh. Dengan aura hijau yang begitu kuat dan juga kultivasi yang tidak lemah. Ternyata orang itu adalah leluhur Ace Dragon dan juga Gukong. Melihat ada kampret yang mengincar Chu Feng membuat leluhur ini ngamuk. Dan ia langsung mengibaskan kuas yang ia bawa sebagai senjata. Dari kibasan sederhana itu menghasilkan suatu serangan ke arah dua orang tetua itu. Dan untuk melindungi dirinya, dua orang leluhur itu pun langsung melakukan serangan juga. Dan BAM! Terjadilah benturan energi di udara. Benturan energi yang sangat kuat itu dapat dirasakan oleh dua orang tua ini. Kalau orang tua yang ia lawan kali ini sepertinya orang yang memiliki kultivasi mendekati ranah martial lord. Tapi setelah ia melepaskan suatu serangan seperti itu, leluhur Ace Dragon pun masih tidak nyaman di hatinya. Ia merasakan ada seseorang master yang lebih kuat daripada dirinya di tempat ini. Dan ia merasa kalau orang itu berada di kereta kucing di belakang sana. Dan ternyata di balik kereta kucing itu ada seseorang yang menyeret orang lainnya bersama dirinya. Dan orang itu ternyata adalah pengemis tua ini. Melihat orang itu memiliki bekas luka di jidatnya, membuat Feng pun langsung sadar. Feng pun berteriak dan juga meminta agar leluhur mereka menghentikan orang itu menyentuh jidat si pengemis tua. Bukannya menghentikan orang itu menyentuh jidat, tapi leluhur Ace Dragon pun malah meledakkan kereta kuda itu dengan kekuatannya. Dan BAM! Kereta kucing yang dinaiki pengemis itu pun langsung hancur, yang membuat pengemis tua itu pun ngamuk. Ia juga berujar bagi siapa yang mengikutinya akan mendapatkan kekayaan dan juga kekuasaan, tapi tidak yang melawan dirinya. Dan benar saja, kini langit pun langsung menjadi dingin. Pak tua ini pun tahu kalau ini kekuatan yang sangat luar biasa dan tidak sebanding. Dan ia yakin kalau kekuatan orang itu berada di ranah martial king. Di sini Chu Feng pun tahu kalau ini akan sangat berbahaya jika si pengemis tua itu sampai mengamuk. Lantas kini Chu Feng pun langsung melesat ke udara dengan sangat cepat, menghampiri pengemis tua itu dan langsung berbicara lantang kalau yang ada di hadapan pengemis itu adalah Chu Feng. Mendengar nama Chu Feng membuat pengemis itu pun tidak tahu siapa Chu Feng ini. Tapi begitu ia melihat wajahnya, ia langsung tersentak. Yang membuat pengemis tua itu pun langsung menurunkan tensi amarahnya. Tak hanya menurunkan amarahnya, ia juga langsung berlutut di hadapan Feng. Dan juga memohon untuk tidak dieksekusi. Di sini Chu Feng pun kembali mengulangi ucapan yang pernah ia dengar dari pengemis tua ini, yaitu tentang misi. Misi yang diberikan oleh bapaknya Chu Feng kepada pengemis tua itu untuk melindungi bocah yang bernama Chu Feng. Atau pengemis ini akan dieksekusi oleh bapak kandungnya Chu Feng. Kembali diingatkan sama bocah kampret ini tentang misi yang dibawa olehnya, membuat pengemis gila ini pun langsung mengeluarkan kursi yang entah dari mana datangnya. Kursi itu pun memang diperuntukkan untuk Feng. Di sini Feng pun like a boss. Feng pun menyuruh pengemis gila itu untuk menyerang orang-orang dari dinasti lainnya. Dan benar saja, kini di hadapan dua orang tetua itu, Feng pun meminta pengemis ini untuk mengeksekusi dua orang leluhur itu. Dengan sangat mudah, dengan satu jentikan jari, dua orang leluhur itu pun langsung hangus tak tersisa tubuhnya. Dengan tewasnya para penjajah itu, kini dinasti Jiang pun sudah aman dan menang dalam perang dinasti ini. Beberapa hari kemudian,
Feng yang menemui kaisar membuat kaisar pun mengucapkan terima kasih kepada Feng. Dan di dalam perjamuan makan malam, Feng pun menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Dan beberapa hari yang lalu ia juga telah membumi hanguskan dinasti Liu dan juga dinasti Zhao serta dinasti Ji. Ya, walaupun di sini Feng pun cuma nonton dan pengemis gila itulah yang melakukan ini semua. Setelah makan malam bersama dengan orang-orang dinasti Jiang, di sini Feng pun ditawari untuk mencoba membuka pilar milik dinasti Jiang yang akan memberikan suatu efek kultivasi kepada Feng, di mana dirinya akan melakukan penerobosan menembus ranah Heaven. Dan hal itu pun pernah dilakukan juga oleh leluhur Asu Dragon. Pak tua itu pernah mencoba membukanya dan ia berhasil membuka 7 buah pilar. Dan Wu Shang sebagai penerus dinasti Jiang, ia juga pernah melakukan hal yang sama dan ia pernah melakukannya dan berhasil membuka 8 pilar. Dan di sini ketika Feng mencoba membuka pilar milik dinasti Jiang, Zhou Feng pun membuat para tetua dinasti Jiang dan juga sekutunya tercengang. Karena saat ini Feng pun berhasil membuka 18 pilar milik dinasti Jiang yang membuat muncul 2 ekor naga emas yang terus-terusan meraung-raung. Dan di tempat ini juga Feng pun melakukan penerobosan dan juga di tempat ini dipenuhi oleh petir-petir yang sangat-sangat kuat. Dan ketika petir-petir itu menghilang, disinilah Feng berhasil menembus ranah Heaven. Dan untuk lanjutan videonya kita akan lanjutkan nanti sore karena Bang Jack ada kegiatan. Dan sampai jumpa nanti sore. Bye.